Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, teror rumah nomor 13. Aku, sebut saja Jen. Aku masih ingat betul kala pertama ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek di Bekasi ini. Terletak di antara Pondok Gede Jati Asih. Perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya, ayah dan ibu betah banget lantaran hanya rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka. Dan itu tahun 1996. Aku masih duduk di bangku 2 SMP. Kalau sekarang dibilangnya kelas 8. Dan harus meninggalkan sekolahku di Jakarta untuk pindah ke kota Patriot ini. Komplek yang menurutku menyebalkan. Gak punya tetangga dong. Ada sih, tapi hanya beberapa rumah saja. Namanya komplek. Perumahannya saling senderan, kayak remaja baru-baru jadian. Ada pula yang di bagian depan. Maklum, perumahan Bank Negara itu loh. Ngelihat bangunannya, lebih banyak uang dikorupsi ketimbang digunakan. Dinding rumahku bisa dipretelin dengan amat mudahnya kalau kita punya kuku panjang. Ya elah bu, kenapa harus di sini sih? Aku protes. Tapi itu awalnya. Sampai akhirnya, aku yang doyan eksplorasi tempat menemukan lapangan yang asik banget buat beraktivitas ala-ala mountain bike. Tanahnya merah dan ada bebatuannya. Wih, pokoknya asik banget deh. Jadi komplek perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menanjak. Sumpah enak banget ke sana. Hanya sekitar 15 menit dari rumahku dengan bersepeda. Auto habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu. Dan kerjaanku tiap hari memang bersepeda, keliling komplek juga, lalu ke Tanah Lapang, lalu ke komplek perumahan lagi. Begitu terus sampai tukang bubur selesai naik gaji. Senyum-senyum tipis sama tetangga. Aku dikenal banyak bacot, alias sering banget basa-basi dengan mereka. Calon emak-emak ya kan? Tapi hanya ada satu tetangga yang tak pernah kulihat. Tetangga di rumah nomor 13, yang letaknya persis di belakang rumahku. Yang ku dengar di rumah itu dihuni oleh seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah. Cuekin sajalah. Namun beberapa peristiwa penting dahsyat yang akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya. Mengingat wajah wanita itu dengan segala keanehan yang menancap di benakku. Hingga sekarang usiaku hampir kepala 4. Tak bisa semudah itu kulupakan. Peristiwa pertama, tepat 2 bulan aku dan keluarga tinggal di rumah itu, ayah dan ibu sempat meninggalkan aku, kakakku dan adikku yang masih TK, di rumah sendirian. Mereka pergi reunian berdua saja di malam minggu. Aku lupa tanggalnya. Aku dianggapnya sudah gede, sehingga adik diikhlaskan dalam penjagaanku. Kakakku bukan orang yang pedulian sama adik. Dengan santainya dia hanya mengunci diri di kamar. Gak peduli adikku sudah makan atau belum. Kalau aku saja sih gampang. Masak mie instan juga jadi. Lah, adikku yang kecil. Halo, apa kabar kak? Daripada gak waras mikirin dia, lebih baik aku membuat makanan untuk adikku. Mie instan dulu ya dek. Maaf, kalau di masa depan kamu gak dikenal sebagai generasi micin. Aku beranjak ke dapur yang memiliki sekitar 4 atap bukaan dan hanya dilapisi plastik tebal bening. Jadi langsung menatap langit. Terkadang aku suka hayal. Ada yang ngintip di sana. Entah orang, binatang, atau bukan keduanya. Kok agak merinding ya? Aku buru-buru kulenyapkan pikiran aneh tersebut. Fokus masak mie instan. Kelar masak mie, kumatikan kompor. Duh, mendengar tembok belakang rumahku yang menempel dengan dinding wanita nomor 13 berbunyi keras sekali, seperti dihantam benda tumpul. Kenapa nggak roboh? Karena 2 lapis, dinding rumahku dan rumahnya.
Jantungku berdetak kencang. Duk, terdengar lagi suara yang sama sampai 3 kali. Aku tak bergerak. Mau pingsan tapi malu sama adik. Tapi itu suara apa ya? Suaranya berhenti. Pelan-pelan kulangkahkan kaki dekat tembok, lalu mencoba menempelkan telingaku ke dinding belakang. Lalu, Mbak, mie-nya udah jadi. Adikku mengagetkanku. Sialah, segera aku bereskan membuat makanan untuk adikku. Lalu kami duduk-duduk main di depan televisi. Adik, kamu dengar gak suara tadi? Buk, itu kayak badan kita kalau digebukin pakai guling. Dan jangan nanya, karena aku gak ada perumpamaan lain. Enggak tuh, jawab adikku singkat. Pasti dia bohong. Suara sekeras itu harusnya terdengar, paling tidak jarak 10 meter. Nah, panjang rumahku ada sekitar segitu. Auto adikku pasti dengarkan. Adik, kamu jangan bohong. Nanti dosa tahu. Dengar apa enggak? Dibilangan enggak, Kak. Katanya, suara televisi kamu enggak kegedean kan? Lah ini TV baru dinyalain. Katanya dengan lokat cadel. Dia benar. TV baru dinyalakan. Baru ini. Artinya memang cuma aku yang mendengar. Sambil menemani adikku makan, bulu kuduku merinding. Semoga ayah dan ibu cepat pulang. Bangun-bangun aku sudah di atas kasurku sendiri. Aku segera bergegas keluar sambil deg-degan. Sudah rapi rupanya. Matahari meninggi. Aku kok di dalam kamar? Harusnya depan TV. Tanyaku ngegas kepada ayah dan ibu yang lagi sarapan. Lah iya, memang depan TV sama adik ketiduran. Makanya ayah angkat ke kamar. Histeris gitu, ucap beliau. Aku cuma, ingin kembali rebahan. Tapi kurungkan, karena ibu masak nasi goreng yang kayaknya enak banget. Tak perlu cuci gigi, langsung kusikat nasi goreng buatan ibu, yang lezatnya bisa diumroh 7 kali. Enak banget, Bu, kataku. Ibu cuma senyum. Nah, kita skip dulu sampai di sini. Lagi enak-enaknya menyantap masakan ibu, ibu cerita pada ayah dalam bahasa Jawa. Mungkin berharap aku tidak mengerti. Tapi percayalah, Bu, walau dibesarkan di Jakarta, adat Yogyakarta, terutama memahami bahasa Jawa, aku pegang teguh. Langsung saja ke artinya. Semalam waktu kita sampai, terus kamu mandi, aku mendengar ada orang menangis dari arah rumah belakang. Kata ibu ke ayah. Ayah gak dengar apa-apa? Kata ayahku. Ya jelas, keran kamar mandi kamu nyalain. Tangisannya cukup kencang, kayak habis dianiaya, ujar ibu lagi. Ayah menangkap kegelisahan ibu. Aku pura-pura cuek sambil melanjutkan baca novel Goosebumps. Anak era 80-an pasti tahu banget novel ini. Ceritanya soal hantu-hantuan yang lumayan mengejutkan. Sambil buka-buka Goosebumps, ku dengar cerita-cerita ayah dan ibuku lagi. Nanti coba ayah sama aku bertamu ke sana. Takut ada apa-apa. Kalau memang ada penganiayaan, kita panggil polisi, tutur ibuku. Ya sudah, nanti kita ke sana. Ayah dan ibuku hendak ke sana sekitar pukul 14.00 WIB. Berkunjung ke rumah belakang sekaligus membawa kue-kue. Bagi warga Jogja, bertamu dengan membawa buah tangan itu wajib hukumnya. Kami tak bisa melenggang begitu saja tanpa oleh-oleh, walau itu hanya roti 4 biji sekalipun. Aku lirik jam masih pukul 9.00 WIB. Masih lama. Aku membayangkan ayah dan ibuku berkunjung ke sana, dan akhirnya bisa cari tahu mengenai wanita misterius di belakang rumah kami. Penasaran, akhirnya jam 14.00 WIB tiba. Aku ingin sekali mengingatkan ayah dan ibu akan janjinya pergi ke rumah tetangga belakang. Tapi stay cool aja lah. Bisa-bisa disemprot beliau
Kenapa curi dengar percakapan orang tua? Ya sudah, aku buru-buru main PS dan berusaha nggak ngerti apapun. Ibu keluar sebentar ya Jen, kata ibuku. Aku cuma menjawab, Padahal keponya setengah mampus. Baru pergi sekitar 10 menit, ayah ibu sudah balik ke rumah. Orangnya nggak ada, kata ibu. Diteriakin sampai pegel gak keluar, tapi lampu teras depannya hidup. Mungkin lagi pergi, kata ibuku lagi. Aku kok curiga ya, sepertinya dia nggak pergi, tapi memang mengurung diri. Susun banget. Tapi namanya anak kecil, lagi hobi-hobinya kepo. Gimana caranya untuk investigasi sebenarnya wanita itu di rumah atau tidak? Pura-pura saja sambil sepedaan. Jen, mau kemana kamu? Kata ayah. Main, jawabku singkat. Mandi belum apa belum? Sikat gigi belum? Main saja anak satu ini. Mandi dulu, ibuku menyahut. Elah, aku beringsut manyun ke dalam rumah. Aku teruskan nonton TV lah. Lagian panas matahari lagi nyengat-nyengatnya. Nanti saja mandi sekalian sore. Begitulah aku. Waktu kecil malas mandi banget. Sore menjelang pukul 16.35. Aku masih ingat sekali jamnya. Lantaran itu jam berbentuk kotak yang bisa disetting ulang. Pasti kamu tahu deh. Jam lama klasik. Dan dia berhenti tepat saat aku melihatnya. Nanti saja aku setting. Sekarang mau mandi dulu. Mau main sepeda. Kelar mandi, segar, wangi, aku langsung bergegas ambil sepedaku. Kali ini agak malas ke lapangan. Nanti kotor lagi, karena aku sudah mandi. Aku niatkan saja keliling komplek perumahan. Oh iya, nama-nama jalan di perumahanku ini diambil dari nama gunung. Ada Merapi, jalan rumahku. Ada Malabar, Palangrango, Gede, Tinombala, Rinjani, dan banyak lagi. Satu RT biasanya terdiri dari 4 baris rumah yang berhadapan dan membelakangi. Jalan rumah wanita itu bernama Gunung Kawi. Aku melewatinya nanti kalau sudah mau pulang. Biasanya dekat-dekat maghrib. Karena komplek ini belum banyak yang menghuni, mobil dan motor sangat jarang. Aku bisa kebut-kebutan sepeda, lalu menikung tajam di belokan, tanpa takut ada kendaraan lain di hadapanku. Oh, sungguh mengasihkan. Tapi itu dulu. Sekarang gak usah ditanya. Tetangga ibuku bisa punya 3-4 mobil, dan garasi rumahnya hanya muat 1 mobil. Kebayangkan sempitnya jalan-jalan di perumahan ini. Hari menjelang maghrib, saatnya untuk pulang. Aku melewati jalan Gunung Kawi pelan-pelan. Di gang ini kuhitung hanya 7 dari 12 rumah yang sudah ditempati. Sisanya masih kosong. Aku mulai melewati rumah nomor 13. Pagarnya hanya setinggi dada orang dewasa, kira-kira setinggi kepalaku. Tapi pagarnya jarang-jarang dan tidak ditutup apapun, sehingga kita bisa melihat ke balik pagar. Entah kenapa aku berhenti agak lama di depan rumah itu, sambil aku perhatikan setiap sudutnya. Rumah itu ada cahaya bolam di terasnya, tapi kayak bolam di peternakan ayam negeri, penuh debu, sarang laba-laba dan temaram. Aku sampai merebahkan sepeda di tengah jalan. Mendekat ke arah pagar, ku perhatikan kaca depan rumah. Ada yang mengintipku. Sebelah mata yang melotot membesar. Hanya terlihat mata, tidak terlihat wajahnya. Buru-buru ku ambil sepeda dan ngajir. Sial, seram sekali. Hingga hari ini, mata itu masih suka terbayang-bayang. Bahkan mendefinisikannya saja aku gemetar. Hingga saat aku melihat mata itu,
dan naik ke kelas 3 SMP tidak ada kejadian yang terlalu aneh. Hingga di akhir menginjak kelas 3 SMP, ayah ibuku mulai bisa membangun rumah. Kami lumayan terpandanglah di komplek. Apalagi ayah bekerja di BUMN minyak itu. Gajinya mungkin yang paling besar di perumahan yang lebih mirip papan subsidi untuk warga tak mampu sebenarnya. Tapi ya sudahlah ya, disyukuri saja. Hore, rumahku bakal bertingkat. Tapi ibu bilang, di atas khusus untuk mencuci, jemur serta menyetrika. Tidak ada dibuat ruangan bertembok, tetap terbuka dan dikelilingi teralis, sehingga maling tidak bisa masuk. Well, mantap juga ide ibuku. Jadiin, ada 1 tukang dan 2 yang membantunya. Biasanya disebut kenek. Sebelum membangun, ibu minta izin tetangga, kiri, kanan, dan belakang, supaya tak terganggu aktivitas para tukang ini. Giliran rumah belakang, laki-laki ibu tak bisa menemui pemiliknya. Ibu memintaku menemani pergi ke Pak RT, mencari tahu siapa pemilik rumah nomor 13. Wah iya, kenapa nggak dari awal nanya Pak RT? Pak RT sendiri merupakan seorang pegawai swasta yang hampir jarang memperhatikan warganya karena sibuk bekerja. Pak Ahmad namanya. Dia berusia kayak ayahku. Pada waktu itu masih 47 tahunan. Pak RT mempersilahkan ibu dan adikku duduk. Rumah Pak RT ada di ujung jalan Merapi, jalanan rumahku. Kekuasaan Pak RT meliputi jalan Merapi dan jalan Kawi. Ibu hahaha sebentar sama Bu RT sambil menanyakan pertanyaan-pertanyaan templat. Anak berapa? Di mana dulu tinggalnya? Bla bla bla. Aku cuma bengong sambil ngeliatin ruang tamu Pak RT. Tibalah pertanyaan mendasar. Anu Pak RT, saya mau tanya, itu rumah di belakang saya siapa ya? Saya sejak 11 bulan lalu pindah ke sini. Tidak pernah tahu siapa di belakang saya itu. Tapi kadang saya mendengar suara-suara aneh, kayak orang nangis atau bertengkar. Karena ada suara babi bu yang kedengaran sampai di dinding rumah saya. Tiap saya samper nggak pernah ada yang keluar. Atau mungkin orangnya lagi pergi. Atau kalau bertamu malam-malam kan kurang sopan. Jadi jarang saya kesana kalau malam. Biasanya siang. Saya mau minta izin dulu ke dia karena saya mau bangun rumah. Namanya tetangga. Saya nggak mau kalau dia merasa keberatan saat bangun rumah suaranya berisik. Saya minta kesediaan Pak RT untuk menjelaskan sama yang punya rumah. Barangkali Pak RT bisa membantu saya, kata ibu. Pak RT dan Bu RT pandang-pandangan. Bu RT tersenyum agak kecut dan menghela napas panjang, lalu mempersilahkan suaminya untuk menjelaskan. Monggo Pak. Anu Bu, jadi begini. Yang tinggal di situ namanya Ibu Tantri. Sudah lama beliau mengidap kurang waras. Dulu mereka orang pertama yang menghuni perumahan ini. Paling tidak orang pertama di RT ini. Baru saya. Dulu nggak gini keadaannya, baik-baik saja. Saya sempat ngobrol sama suaminya sekitar 3 tahun lalu, sampai suaminya dan anak-anaknya pergi meninggalkan Bu Tantri. Dia di sana seorang diri. Memang gitu. Kalau ada tetangga yang datang, dia nggak mau keluar, paling ngintip doang di balik tirai. Jelas Pak RT Ahmad. Kalau mau bangun rumah ya bangun saja Pak, tidak apa-apa. Yang penting niat kita kan baik. Semoga Bu Tantri tidak keberatan. Selama ini nggak ada yang aneh-aneh sih laporannya. Paling ya Bu Tantri nangis saja, atau suara-suara kayak pukulan ke dinding. Tapi nggak masalah. Mending ibu lapor lagi saja. Ibu tersenyum sudah mendapat jawaban. Aku pun lega. Oh, orang gila toh, pikirku. Kami pun pulang. Ayah dan ibu memulai proses pembangunannya.
Dikarenakan keluarga kami sedang kejawen, ayah dan ibu tak lupa menaruh sesajen agar pembangunan berjalan lancar. Bukan sesaji aneh-aneh, pakai ayam cemani segala, hanya bubur merah dan putih. Hiyo dengan jumlah ganjil, bunga-bunga diutamakan melati dan kenanga yang ditaruh di atas bejana air mawar. Itu saja. Cukup lama juga. Sebulan penuh proses pembangunan sampai jadi. Lancar dan hasilnya sungguh kece. Semi bangunan beratap, jadi tak hujanan. Teralis penutup di bagian belakang dan arah selatan. Nah, di bawah teralis dekat mesin cuci, ada rumah nomor 13. Dan di bawah teralis dekat saluran air, ada rumah nomor 19, samping rumahku. Aku bisa menatap atap rumah mereka. Dan rumah nomor 13, satu atapnya hilang, memungkinkan aku melihat isi rumahnya dari atas. Tapi enggak juga ternyata, karena ketutup plafon. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, aku yang kebagian tugas cuci, semangat banget mencoba area cuci jemur dengan perdana. Apalagi, ibu menaruh bali-bali dengan modifikasi kasur kecil di atasnya. Empuk banget. Tugas mencuci jadi terasa aduhai. Biasanya, aku mencuci di malam hari, sambil kuselingi dengan belajar. Padahal ibu menganjurkan untuk mencuci seminggu sekali saja. Yang penting pakai digosok manual pas hari libur. Duh, malas. Ini rela kulakukan, biar hari liburku bisa main seharian. Gak tahu kenapa, mungkin kebetulan yang menyebalkan. Mencuci sepeda pertana itu hari Kamis mendekati maghrib. Siangnya pulang sekolah kan tidur. Awalnya aku gak ngeh apapun. Mulailah ritual mencuci, rendam kasih sabun, dan putar. Tinggal baca buku. Lama-kelamaan, aku mencium bau darah yang pekat di tempat cuci. Baunya sungguh anyir. Sampai-sampai aku pusing. Makin mendekat ke mesin cuci, baunya semakin kuat. Aku melihat ada 3 anjing besar mati di atap rumah nomor 13. Dari tempat bale-bale, bangkai anjing itu gak kelihatan karena digantung di bagian bawah teralis. Itu apaan? Ya Tuhan, aku ngacir menuruni tangga. Teriakku sebut nama ibuku. Ibu dari dalam kamar habis sholat maghrib ikutan panik. Kenapa? Kenapa? Tanya ibu. Bangkai. Bangkai, kataku. Bangkai apa? Anjing bu, anjing. Ada bangkai anjing di tempat cucian, kataku sambil atur nafas. Ibu keheranan sekejap, sambil membenahi muka nanya. Dia pun ke atas, dan mana bangkai? Kamu ngigo. Makanya kalau maghrib di dalam rumah sebentar, bikin panik saja. Ibu beringsut ke dalam sambil marah-marah.